Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia, makhluk individu dan sosial. Baik, adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Najwa, yang kedua saya sendiri selaku moderator Muhammad Rafli, yang ketiga Muhammad Fadil, yang keempat Muhammad Fikri. Baik, langsung saja ke dalam materinya. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai makhluk manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohaninya, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau ada unsur raga dan jiwanya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dapat dikatakan makhluk sosial karena pada dirinya terdapat dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, di mana terdapat kebutuhan untuk mencari berteman dengan orang lain yang sering didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Makhluk sosial adalah makhluk yang terdapat dalam beragam aktivitas dan lingkungan sosial. Kedua, interaksi sosial dan sosialisasi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Interaksi sosial. Manusia dikenal sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dikatakan makhluk sosial karena manusia sebagai individu saling membutuhkan dan saling berinteraksi dengan manusia atau individu lainnya. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain pada hidupnya untuk saling memberi, menolong, dan melengkapi satu sama lain. Oke, sekian dari saya serahkan kepada Saudara Muhammad Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya akan membacakan materi yang telah dibacakan oleh Saudara Muhammad Rafli. Interaksi sosial dan sosialisasi dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Interaksi sosial. Manusia dikenal sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dikatakan makhluk sosial karena manusia sebagai individu saling membutuhkan dan saling berinteraksi dengan manusia atau individu lainnya. Oleh sebab itu, manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain pada hidupnya untuk saling memberi, menolong, dan melengkapi satu sama lain. Bentuk interaksi sosial. Ada beberapa bentuk interaksi sosial, yaitu yang pertama kerjasama, kedua persaingan, dan ketiga pertentangan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu sosialisasi. Sosialisasi sangat erat kaitannya terhadap manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita harus senantiasa hidup bersosial dengan orang lain agar dapat saling membantu, melengkapi, dan mencapai tujuan hidup kita. Adapun bentuk pola sosialisasi, yaitu satu, bentuk sosialisasi dibedakan menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sekunder. Kedua, pola sosialisasi. Ada dua pola sosialisasi, yaitu pola represi, kekerasan hukum, dan pola partisipasi. Baik, sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Masyarakat dan komunitas. Yang pertama, masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok atau kolektivitas manusia yang melakukan hubungan bersifat kekal, berlandaskan perhatian dan tujuan bersama, serta melakukan jalinan secara berkesinambungan dalam waktu yang relatif lama, yang menempati kawasan tertentu. Yang kedua, komunitas.
Komunitas merupakan bagian kelompok dari masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil, serta ikatan kebersamaannya yang kuat dan lebih terikat oleh tempat. Yang berikutnya, dilema antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu terdiri dari dua kepentingan, yaitu kepentingan individu yang termasuk kepentingan keluarga, kelompok atau golongan, dan kepentingan masyarakat yang termasuk kepentingan rakyat. Dalam diri manusia, kedua kepentingan itu satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.